Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menyelami kisah seorang buruh bangunan dari Makassar yang merantau ke Jepang demi kehidupan yang lebih baik. Siapa sangka, kerja keras dan kejujuran justru membawanya ke sebuah rahasia besar yang mengubah hidupnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Di sebuah sudut kota Tokyo yang ramai, di antara hiruk-pikuk gedung pencakar langit dan suara mesin konstruksi, seorang pria asal Makassar mengaduk semen dengan penuh dedikasi. Tak ada yang menyangka, di balik keringat dan kerja kerasnya, ia menyimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang, atau justru mengubah takdirnya selamanya. Bahtiar menatap Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan perasaan campur aduk. Seumur hidupnya, ia tidak pernah berpikir akan meninggalkan Makassar sejauh ini. Namun, tuntutan hidup dan harapan keluarganya mendorongnya untuk mengambil keputusan besar, menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Jepang sebagai buruh bangunan. Ia masih ingat saat pertama kali mendengar tentang peluang kerja di negeri Sakura. Seorang teman lamanya yang sudah lebih dulu bekerja di Jepang bercerita bahwa meskipun pekerjaan sebagai buruh bangunan di sana sangat berat, gajinya jauh lebih besar dibandingkan kerja di Indonesia. Dengan tekad yang kuat, Bahtiar pun mendaftar melalui agen tenaga kerja resmi. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Setibanya di Tokyo, Bahtiar langsung merasakan perbedaan besar dengan kampung halamannya. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berjalan cepat, cuaca dingin menusuk kulit, dan papan-papan bertuliskan huruf kanji yang tak bisa ia baca. Hari pertamanya bekerja menjadi cobaan terberat. Ia harus mengangkat material berat, merangkai besi, dan mencampur semen di bawah pengawasan ketat mandor Jepang yang terkenal disiplin. Ditambah lagi, komunikasi menjadi tantangan besar. Bahasa Jepang yang ia pelajari dari buku dan aplikasi ternyata tidak cukup untuk memahami perintah-perintah kerja yang cepat dan lugas. Beberapa pekerja asing lain menyerah dalam beberapa minggu pertama. Tapi Bahtiar berbeda. Ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia duduk di kamar sempitnya dan menghafalkan kosakata Jepang dari catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia belajar menyapa rekan kerja, memahami istilah teknis dalam konstruksi, dan bahkan mulai bisa membaca tanda-tanda keselamatan kerja yang sebelumnya tampak seperti simbol asing baginya. Setelah beberapa bulan, usaha Bahtiar mulai membuahkan hasil. Ia semakin fasih berkomunikasi, pekerjaannya semakin rapi, dan yang paling penting, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari bosnya, Takahashi Hiroshi. Takahashi adalah seorang pengusaha konstruksi yang dikenal tegas dan tidak mudah percaya pada orang lain. Namun, sikap Bahtiar yang selalu disiplin, tidak pernah mengeluh, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab membuatnya menonjol di antara para pekerja asing lainnya. Suatu hari, saat sedang bekerja di sebuah proyek besar, salah satu rekan kerja Jepang tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Isinya penuh dengan uang tunai. Pekerja lain mungkin akan tergoda untuk mengambilnya. Tapi Bahtiar tanpa ragu segera mengembalikannya. Berita tentang kejujuran Bahtiar menyebar di antara para staf, termasuk sampai ke telinga Takahashi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bahtiar mendapat kejutan besar. Ia dipromosikan menjadi salah satu pekerja kepercayaan Takahashi. Kini, ia bukan hanya buruh biasa, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi beberapa proyek kecil dan memastikan semua pekerjaan berjalan lancar. Namun, di balik keberhasilan ini, ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Hari-hari Bahtiar di Jepang tidak lagi seberat dulu. Setelah hampir 1 tahun bekerja, ia mulai terbiasa dengan sistem kerja yang disiplin dan budaya kerja keras ala Jepang. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, bersiap dengan seragam kerja, lalu berangkat ke lokasi proyek bersama para pekerja lainnya. Namun, ada satu hal yang membedakan Bahtiar dari rekan-rekannya, kepercayaan dari bosnya, Takahashi Hiroshi. Takahashi adalah pria parubaya yang memiliki reputasi sebagai pengusaha sukses di bidang konstruksi. Ia dikenal sebagai bos yang tegas, bahkan terkadang terlihat dingin. Tapi di balik sikapnya yang kaku, ia adalah orang yang sangat menghargai kejujuran dan dedikasi. Bahtiar pertama kali menarik perhatiannya bukan hanya karena rajin bekerja,
tapi juga karena sikapnya yang rendah hati dan tidak pernah mencoba mengambil jalan pintas. Setiap pekerjaan yang diberikan selalu ia selesaikan dengan teliti. Saat para pekerja lain mengeluh karena beban kerja yang berat, Bahtiar tetap fokus dan menyelesaikan tugasnya tanpa mengeluh. Suatu hari, proyek besar yang dikerjakan perusahaan Takahashi menghadapi masalah. Beberapa pekerja lokal Jepang menuntut kenaikan gaji dan mengancam mogok kerja. Situasi menjadi tegang, dan proyek hampir terhenti. Di saat yang lain ragu, Bahtiar menawarkan diri untuk bekerja lembur demi mengejar target yang hampir meleset. Ia tidak meminta bayaran tambahan, hanya ingin membantu agar proyek tetap berjalan. Takahashi terkejut. Seorang pekerja asing justru menunjukkan loyalitas yang bahkan tidak dimiliki beberapa pekerja lokalnya. Sejak saat itu, ia mulai sering memerhatikan Bahtiar. Sebagai bentuk penghargaan, Takahashi mulai memberikan tanggung jawab lebih kepada Bahtiar. Ia tidak hanya bertugas mengangkut bahan bangunan atau mencampur semen, tapi juga dipercaya untuk mengawasi beberapa proyek kecil. Awalnya, pekerja lain memandang sinis. Bagaimana mungkin seorang buruh bangunan asing dari Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dibanding mereka? Namun, Bahtiar tidak ambil pusing. Ia tetap bekerja dengan sepenuh hati, membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan itu. Tidak hanya itu, Takahashi mulai mengundangnya ke acara makan malam keluarga. Bagi Bahtiar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang buruh bangunan biasanya hanya dianggap sebagai pekerja biasa, tetapi sekarang ia duduk satu meja dengan bosnya, menikmati makanan khas Jepang yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan Miyuki Takahashi, istri dari bosnya. Miyuki adalah wanita Jepang yang anggun, dengan wajah lembut dan mata yang mencerminkan kesedihan tersembunyi. Ia selalu menyambut Bahtiar dengan senyum ramah, berbeda dengan beberapa tamu Jepang yang memandangnya dengan rasa penasaran. Dalam setiap pertemuan makan malam, Miyuki sering bertanya tentang kehidupan Bahtiar di Indonesia. Ia tampak tertarik dengan cerita-cerita tentang Makassar, tentang keluarga Bahtiar, dan bagaimana kehidupan sebagai perantau. Namun, di balik ramahan itu, Bahtiar mulai menyadari sesuatu. Ada kesedihan dalam tatapan Miyuki yang tidak bisa ia pahami. Suatu malam, saat Takahashi pergi ke Osaka untuk urusan bisnis, Miyuki mengundang Bahtiar ke rumah mereka untuk pertama kalinya tanpa kehadiran suaminya. Malam itu, tanpa Bahtiar sadari, ia telah melangkah ke dalam sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, udara Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi lampu-lampu neon kota yang berkedip-kedip di kejauhan. Bahtiar menatap rumah mewah di depannya, rumah milik bosnya, Takahashi Hiroshi. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya, seorang buruh bangunan dari Makassar, kini berdiri di depan pintu rumah seorang pengusaha kaya Jepang. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Biasanya, setiap kali ia diundang ke sini, Takahashi selalu menyambutnya. Tapi kali ini, yang mengundangnya adalah Miyuki Takahashi, istri sang bos. Miyuki menyambutnya dengan senyuman lembut. Ia mengenakan kimono sutra berwarna merah muda, rambutnya digelung rapi, dan riasan wajahnya tampak sempurna. Bahtiar merasa canggung. Ia tidak terbiasa melihat Miyuki berpakaian seperti ini di rumah. "Masuklah, Bahtiar-san. Aku sudah menyiapkan makan malam." Suara Miyuki terdengar tenang, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Bahtiar merasa waspada. Bahtiar melangkah masuk, dan aroma masakan Jepang langsung menyambutnya. Di atas meja makan, berbagai hidangan mewah telah tersaji. Sashimi segar, sup miso hangat, dan nasi yang ditata rapi di dalam mangkuk porselen mahal. "Duduklah, anggap saja ini sebagai bentuk terima kasihku karena kau sudah banyak membantu perusahaan suamiku," kata Miyuki sambil menuangkan teh ke cangkirnya. Bahtiar duduk dengan hati-hati, merasa sedikit tidak nyaman. Biasanya, ia hanya datang ke rumah ini dalam acara formal bersama pekerja lain. Tapi malam ini, ia hanya berdua dengan Miyuki. "Takahashi-san tidak ada di rumah?" tanyanya, mencoba mengusir kegelisahannya. Miyuki menghela napas pelan.
Suamiku sedang dinas ke Osaka selama beberapa hari. Jadi, hanya aku di rumah ini. Jawaban itu membuat dada Bahtiar berdebar. Mengapa Miyuki mengundangnya ke rumah saat suaminya tidak ada? Setelah beberapa suap makanan, Miyuki mulai membuka pembicaraan yang lebih pribadi. Bahtiar-san, apakah kau sudah menikah? Pertanyaan itu membuatnya tersedak sedikit. Ia buru-buru menelan makanannya sebelum menjawab. Belum, Nyonya. Saya masih fokus bekerja. Keluarga saya di kampung masih mengandalkan saya. Miyuki tersenyum kecil. Kau pria yang bertanggung jawab. Tak heran suamiku begitu mempercayaimu. Lalu, ia terdiam sejenak, seakan ragu untuk melanjutkan. Bahtiar menunggu dengan sabar, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Miyuki yang membuatnya semakin gelisah. Setelah beberapa detik, Miyuki berkata dengan suara pelan, "Aku ingin bertanya sesuatu yang sangat pribadi." Bahtiar menelan ludah. Ia tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Kau pasti tahu, aku dan suamiku sudah menikah selama lebih dari 10 tahun, bukan? Bahtiar mengangguk. Ia pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Tapi kau mungkin tidak tahu bahwa selama itu, aku tidak pernah bisa memberikan keturunan. Ruangan menjadi sunyi. Suara jam dinding terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Aku sudah mencoba segala cara dokter, pengobatan herbal, terapi, tetapi tidak ada yang berhasil. Suamiku tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi aku tahu dia sangat menginginkan seorang anak. Bahtiar tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Lalu, Miyuki menatapnya dalam-dalam, seakan sedang mencari jawaban di matanya. Bahtiar, pernahkah kau berpikir tentang membantu seseorang dengan cara yang tidak biasa? Jantung Bahtiar berdegup kencang. Ia mulai menangkap maksud Miyuki. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Miyuki tiba-tiba menggenggam tangannya. Tangannya terasa halus dan dingin, tetapi genggamannya kuat. "Aku butuh bantuanmu," bisiknya. Bahtiar menarik tangannya perlahan, merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak bodoh. Ia tahu apa yang sedang terjadi di sini. Pikirannya langsung berputar. Jika ia menolak, apakah Miyuki akan tersinggung? Jika ia menerima, bagaimana dengan Takahashi? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Di satu sisi, ia sadar bahwa ini adalah ujian besar. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam sorot mata Miyuki yang membuatnya sulit menolak. Haruskah ia melangkah lebih jauh? Atau menghentikan semuanya sebelum terlambat? Bahtiar duduk terpaku, merasakan hawa dingin yang menusuk di dalam rumah megah itu. Jemarinya masih terasa dingin setelah disentuh oleh Miyuki, istri majikannya. Kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. "Aku butuh bantuanmu." Bantuan seperti apa yang dimaksud? Di satu sisi, Bahtiar bisa saja berpura-pura tidak memahami maksud Miyuki. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Miyuki adalah istri dari bos yang telah begitu baik kepadanya. Takahashi Hiroshi adalah orang yang mengangkatnya dari seorang buruh bangunan biasa menjadi orang kepercayaan di perusahaan konstruksi besar di Jepang. Mengkhianatinya? Itu adalah hal terakhir yang pernah ia pikirkan. Namun, tatapan mata Miyuki malam itu berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan. Ada rasa putus asa. Ada luka yang selama ini tersembunyi di balik sikap lembutnya. Bahtiar menarik napas panjang. Ia harus berhati-hati. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah ikut menghitung waktu yang terasa semakin lambat. "Miyuki-san, saya tidak mengerti maksud Anda," ujar Bahtiar dengan suara serendah mungkin. Miyuki tersenyum tipis. Ia mengangkat cangkir tehnya, menyeruputnya perlahan sebelum menatap Bahtiar dengan mata yang tajam namun lembut. "Bahtiar-san, aku yakin kau mengerti." Jantung Bahtiar kembali berdegup lebih kencang. "Aku tidak tahu bagaimana lagi harus berkata-kata," lanjut Miyuki. "Aku dan suamiku sudah mencoba segalanya. Semua dokter terbaik, semua pengobatan, tapi tetap saja kami belum dikaruniai anak." Bahtiar tetap diam. Ia hanya mendengarkan,
Tetapi pikirannya sudah penuh dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi setelah ini. Hiroshi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Tetapi aku tahu dia kecewa. Aku tahu dia ingin seorang penerus. Dan aku ingin melihatnya bahagia. Suara Miyuki terdengar berat. Ia menggigit bibirnya seakan ragu dengan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Jika aku tidak bisa memberinya anak, mungkin aku perlu mencari cara lain. Mata Miyuki kembali menatap Bahtiar dalam-dalam. Dan aku ingin kau yang membantuku. Ucapan Miyuki seakan meledak di dalam kepala Bahtiar. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Miyuki-san, Anda tahu ini tidak benar, ucapnya, mencoba mengendalikan dirinya. Miyuki menatapnya dengan senyum getir. Apa yang benar atau salah, Bahtiar-san? Dunia tidak selalu hitam dan putih. Aku hanya ingin melihat suamiku bahagia. Jika aku bisa memberikan seorang anak, maka dia tidak akan merasa kecewa lagi. Bahtiar menggeleng. Tapi ini salah. Saya tidak bisa. Miyuki menghela napas panjang. Aku tidak akan memaksamu, Bahtiar-san. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau memilih membantu. Sebaliknya, aku akan berterima kasih selamanya. Bahtiar tidak bisa tidur malam itu. Sepulang dari rumah Miyuki, pikirannya terus bergulat dengan berbagai pertimbangan. Di satu sisi, ia tahu ini berbahaya. Ini bukan sekadar hubungan terlarang. Ini bisa menghancurkan segalanya. Karirnya, kepercayaan Takahashi, dan bahkan hidupnya sendiri. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang menggoda untuk mempertimbangkannya lebih jauh. Miyuki bukan hanya seorang wanita yang cantik dan anggun, tetapi juga seseorang yang tengah terjebak dalam situasi sulit. Bahtiar mencoba menepis pikirannya. Ia tidak boleh tergoda. Namun, hatinya terus bertanya, bagaimana jika ini adalah takdir? Bagaimana jika ini adalah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Takahashi dengan memberinya seorang anak? Meski diam-diam, hingga dini hari, ia masih terjaga. Keputusan ada di tangannya. Dan ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bahtiar memandang langit-langit kamar kontrakannya yang sempit. Pikirannya terus berputar tanpa henti. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Ia mencoba mengingat wajah Takahashi, bosnya. Orang yang telah mempercayainya, yang telah membawanya dari buruh biasa menjadi seseorang yang dihormati di lingkungan kerja. Bagaimana jika ia tahu? Namun, di sisi lain, wajah Miyuki terus muncul dalam benaknya. Ada sesuatu dalam tatapan matanya tadi malam, bukan sekadar keinginan, melainkan sebuah permohonan. Ia membutuhkan bantuanku. Bahtiar menutup matanya rapat-rapat, tetapi semua pertanyaan itu terus menghantuinya. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia menyadari satu hal, apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, Bahtiar bekerja seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia lebih banyak diam. Pikirannya terus terjebak dalam dilema yang menghantuinya sejak tadi malam. Ketika istirahat siang tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Miyuki. Bahtiar-san, bisakah kita bertemu malam ini? Aku menunggumu di tempat biasa. Tangannya terasa gemetar saat membaca pesan itu. Ia tahu, ini adalah titik balik. Jika ia datang, maka ia telah melangkahkan kaki ke jalan yang tidak akan bisa ia putar kembali. Setelah menimbang selama beberapa jam, saat matahari mulai terbenam, Bahtiar akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pergi. Bahtiar berjalan menyusuri jalanan Tokyo yang dingin. Lampu-lampu neon berkedip di sepanjang trotoar. Tetapi hatinya terasa semakin berat. Setibanya di rumah Takahashi, ia melihat lampu ruang tamu masih menyala. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Miyuki berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih lembut dari sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang lain dalam sorot matanya. Sebuah kepastian. Masuklah, ucapnya pelan. Tanpa berkata apa-apa, Bahtiar melangkah masuk.
Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara TV, tidak ada suara lonceng kecil di depan pintu. Seakan malam ini, dunia hanya milik mereka berdua. Miyuki menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku tidak akan memaksa. Jika kau ingin pergi, pintu masih terbuka, katanya sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Bahtiar menelan ludah. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membatalkan semuanya. Untuk berpaling dan kembali ke kehidupannya yang lama. Namun, kakinya tidak bergerak. Miyuki tersenyum kecil. Ia mendekat dan menggenggam tangan Bahtiar. Tangannya terasa hangat, jauh berbeda dari malam sebelumnya. Aku tahu kau pria baik, Bahtiar. Dan aku juga tahu bahwa kau juga memiliki perasaan yang sama. Bahtiar tidak menjawab. Namun, saat Miyuki semakin mendekat, ia sadar bahwa ia telah membuat pilihan. Dan pada malam itu, tidak ada jalan untuk kembali. Pagi harinya, Bahtiar terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia menatap langit-langit kamar Miyuki, merasakan betapa sunyinya ruangan itu. Di sampingnya, Miyuki masih tertidur dengan wajah yang terlihat damai. Namun, bagi Bahtiar, ini bukan ketenangan. Ini adalah badai yang sedang menunggu untuk datang. Ia bangkit perlahan, mengenakan kembali pakaiannya, lalu berjalan ke jendela. Dari sini, ia bisa melihat jalanan Tokyo yang mulai sibuk, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, bagi dirinya, segala sesuatu telah berubah. Miyuki tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Bahtiar-san, jangan cemas. Rahasia ini akan tetap menjadi rahasia. Bahtiar menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Benarkah ini hanya rahasia? Ataukah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ia tidak tahu. Yang jelas, ia sudah melangkah ke jalan yang tidak memiliki titik kembali. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda bagi Bahtiar. Setiap kali ia bertemu dengan Takahashi di proyek, ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Lelaki itu masih memperlakukannya dengan baik, masih mempercayainya seperti biasa. Tetapi Bahtiar tahu, di balik semua itu, ia telah menyimpan sebuah pengkhianatan besar. Miyuki, di sisi lain, tampak lebih tenang. Ia tetap tersenyum seperti biasa, menyapa Bahtiar seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, setiap kali mereka bertemu di rumah Takahashi, ada tatapan yang hanya mereka berdua mengerti. Kau tidak perlu khawatir, bisik Miyuki suatu hari saat mereka bertemu diam-diam. Semua akan tetap menjadi rahasia. Tapi benarkah? Bahtiar tidak yakin. Setiap hari, ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis di tepi jurang. Dan suatu malam, saat ia sedang bekerja, seorang rekan kerja Jepang berbisik kepadanya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Aku melihatmu keluar dari rumah Takahashi-san tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi?